Ya kalau ada pemerintahan yang cukup kuat untuk menghimbau, oke, Jakarta kita turunkan dana sekian, tapi kemudian ada pembisik lain bilang, jangan, kalau itu berarti nanti Anies semakin populer, dia berhasil melindungi publik Jakarta. Publik jadi bingung kenapa tiba-tiba ujung-ujungnya darurat sipil. Orang berharap ada semacam lockdown atau karantina kewilayahan sehingga hidupnya dijamin, tiba-tiba orang ngomong soal darurat sipil. Jadi apa yang terjadi nih Bung Rocky Gerung? Kita minta pencerahan Anda. Yang terjadi itu pemerintah ingin virusnya itu pindah ke daerah. Jadi sebenarnya kan dia mau usir virus itu pindah ke daerah supaya diselesaikan di daerah. Ya. Tapi sekaligus dia bilang daerah jangan lockdown itu. Dengan kata lain, kami nggak mungkin bikin karantina karena kami nggak punya duit. Pemerintah mulai jujur tidak punya duit oleh Hersubeno Arif. Pemerintah akhirnya mulai sedikit lebih jujur tidak punya anggaran yang cukup untuk menangani virus corona alias tak punya duit. Karena itu pemerintah menutup keikhlasan hati masyarakat dan dunia usaha untuk membantu. Akan dibuka rekening sebagai dompet, wadah untuk menampung sumbangan itu. Dengan catatan kalau masih ada yang mau, kalau masih ada yang percaya. Pengakuan malu-malu itu disampaikan oleh Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris Pengarah Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Sri Mulyani. Pemerintah akan membuka akun khusus di BNPB bagi masyarakat, dunia usaha yang ingin menyumbangkan, ujar Sri dalam keterangan tertulis. Sri Mulyani berkilah, dari segi anggaran, pemerintah sebetulnya siap untuk mendukung proses percepatan penanganan corona. Namun opsi ini dibuka untuk membantu meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah. Coba perhatikan kosakata yang digunakan oleh Menteri Keuangan yang beberapa kali mendapat gelar terbaik itu. Pertama, sebetulnya siap mendukung, bukan siap melakukan atau menangani. Dengan kata mendukung, seolah itu bukan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Kedua, untuk membantu meringankan APBN, artinya mengakui APBN kita sudah kedodoran. Pengakuan ini setidaknya mulai membuka tabir atas fakta-fakta yang coba ditutup-tutupi pemerintah. Mengapa pemerintah sangat terlambat dalam mengantisipasi dan mengambil kebijakan penyebaran virus corona? Mengapa Presiden Jokowi bersikukuh tidak mau lockdown? Tong kosong tapi punya ambisi gede, membuat pemerintah pelmi atau telat mikir. Anda sendiri kaget nggak ketika akhirnya muncul keputusan itu? Karena kemarin sendiri banyak orang bingung sebenarnya, ini apa ya kira-kira yang dimaui oleh Presiden itu? Soal darurat sipil. Tapi kalau pemerintah yang bilang darurat sipil, artinya dia mau menghindari tugas dia untuk membiayai kebutuhan ekonomi logistik masyarakat selama 3 bulan. Karena nggak ada kewajiban pemerintah kalau darurat sipil untuk membiayai keadaan. Masih ada perdebatan memang ini kan bukan bencana segala macam. Iya, tapi logika di belakang itu adalah pemerintah pelit untuk mengeluarkan uangnya tuh. Padahal Rizal Ramli, Faisal Bahri, ekonom-ekonom ngitung bukan perlu 10% dari pajak. Bahkan pemindahan ibu kota 400 triliun, 100 triliun cuma 1/4 buat pindahin buat dana bantuan sosial ini kan. Jadi makin lama diputer-puter istilahnya karena ingin mencari jalan keluar yang menghindar, bukan jalan keluar untuk menemui masalah, menghindari masalah. Jadi ini semacam strategi mengempiskan balon gitu ya. Jadi balonnya kempis, meskipun ada konsekuensi harga yang dibayar sangat mahal, nyawa terutama di Jakarta. Kalau sampai dengan soal itu, seharusnya dianggap aja bahwa memang ada ongkos yang mesti dikeluarkan, yaitu popularitas Anies naik, popularitas Jokowi menurun. Tapi itu kan cuma soal popularitas kan.
Kalau presidennya pintar ya dia lakukan sesuatu nanti setelah Jakarta beres, dia bisa lakukan public opinion baru, booster dikrain baru lagi untuk klaim bahwa ini sukses saya karena saya yang perintahkan. Tapi dia takut ambil konsekuensi itu. Bahkan saya kira hitungan intelijen memang menganggap bahwa ya akan ada ya bukan sebut aja kerusuhan, dirumuskan aja kan bisa dihitung tuh kalau potensi kerusuhan itu terjadi. Dengan sendirinya ada 3 juta orang nggak bisa pulang mudik itu, bekerja harian segala macam, yang bingung bayar cicilan motor segala macam, cicilan kompor apa yang mesti bulan ini dilakukan sementara pendapatannya adalah harian. Kan datanya bisa dikompilasi semua itu kan untuk menghasilkan satu decision yang sound, satu keputusan yang bunyi itu. Ini nggak ada orang tetap bingung ini apa. Maka yang muncul adalah Anies itu masa 283 orang yang hormati segala macam. Ngapain ngitung itu? Ya udah biar aja nanti Anies terangin sendiri kan. Jadi sibuk menghitung itu karena mau dibandingkan dengan keperluan untuk membentengi profil kekuasaan yang makin lama makin buruk. Ya kalau ada pemerintahan yang cukup kuat untuk menghimbau, oke, Jakarta kita turunkan dana sekian. Tapi kemudian ada pembisik lain bilang, jangan, kalau itu berarti nanti Anies makin populer, dia berhasil melindungi publik Jakarta. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Satu bulan lebih di DKI ini ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 pasien yang dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak usah panik, tidak usah berlebih dalam respon, tapi kita semua harus bersiaga. Dan saya berharap pada seluruh masyarakat untuk berkegiatan seperti biasa, tenang, dan jangan menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Nah, jadi kurang tepat pernyataan itu karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang tidak ada. Ya, tidak ada. Orang dalam pengawasan juga tidak ada karena sudah jelas negatif. Ya, maupun pasien dalam pengawasan juga tidak ada karena negatif hasilnya. Jadi saya menyatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan terhadap bahan yang diperiksa untuk semua pasien yang ada negatif. Batasan wilayah yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown ya, itu dalam undang-undang itu ada 7 yang harus dipertimbangkan, mulai dari pertimbangan efektivitas, kemudian pertimbangan tingkat epidemi, kemudian sampai ke pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, di sini tadi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur tentang pembatasan atau karantina kewilayahan ini karena menyangkut aspek ekonomi, maka selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kewilayahan itu, saya ulangi, kekarantinaan kesehatan itu untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu adalah menjadi kewenangan pusat. Sekarang begini, kita lihat Indonesia menghadapi situasi ini sekarang, tapi kita sudah punya contoh di Wuhan, di Tiongkok itu bulan Desember Januari. Lalu beberapa minggu ini Eropa, Iran,
Kita menyaksikan Korea menyaksikan lompatan luar biasa. Ada patternnya di sini. Nana, satu, kita bisa dua pilihan nih. Pilihan pertama, ambil rute seperti Iran, Amerika, Korea Selatan, Italia. Apa yang mereka lakukan? Di awal relax, oke, lakukan terbatas pengetesan. Lalu jumlahnya bertahap meningkat. Di Italia itu, saya lihat datanya Pak, di Italia pada 20 Februari itu cuma 4 kasus. Dalam 18 hari menjadi 9.172. Dalam 18 hari. Lompatnya luar biasa. Nah, kemudian sesudah itu lompat, pemerintahnya bertindak untuk melakukan penutupan, pembatasan semuanya. Itu satu model. Model kedua, kita saksikan juga. Ada Singapura, ada Vietnam, ada Selandia Baru. Apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan yang dikerjakan oleh negara-negara itu, tapi di masa awal. Ya, di fase awal. Di fase awal. Nah, Jakarta, kami tadi kumpulkan semua, dan kami katakan kami akan melakukan yang dikerjakan itu di fase awal, supaya tidak terjadi peningkatan jumlah kasus. Sudah disimulasikan Mas Anies, sampai sejauh Anda mensimulasikan kalau memang yang terburuknya seperti yang di Italia? Ya, kita menggunakan case terburuk untuk menyiapkan jajaran. Bukan berharap ini kejadian. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Tapi kalau kita relax seperti di Italia, bayangkan 18 hari dari 4 jadi 9.000. Kalau di Jakarta kita simulasi. Sekarang country lockdown. Iya, kita simulasi di Jakarta itu dengan kondisi seperti sekarang. Kalau 2 minggu ke depan kita tidak melakukan langkah-langkah yang serius, punya potensi bisa 6.000 kasus, 840 parah, 300 kritis. Ini simulasi dengan menggunakan skenario terburuk. Jika kita tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Singapura, oleh Selandia Baru, oleh Vietnam. Jadi karena kita sudah menyaksikan nih ada 2 rute. Rute 1 relax meningkat lalu bertindak, atau bertindak kemudian dikendalikan.